Sah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan saya membutuhkan kemudian pengakuan saudara bahwa Yesus itu dari lisan sendiri adalah hanya manusia ciptaan Allah. Islam itu apa yang misalnya hari ini Anda masih menuhankan Yesus. Yesus ini kan jelas dia adalah Isa Yesua. Dia menjadi Yesus itu karena dipengaruhi oleh bahasa Yunani. Tapi oknum yang dibicarakan Isa dan juga Jesus atau Yesus itu adalah satu, yaitu dia yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, kemudian dia bermukjizat membangkitkan orang mati dan terangkat ke langit. Satu poin itu, mau Anda sanggah itu tidak bisa. Ya, jadi gini, di Islam orang yang disembah oleh orang Kristen itu ditanya oleh Allah. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia yang kuciptakan bernama Maryam, engkaukah yang mengajarkan kepada Kristen, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada yang telah mengutus aku. Apa kata beliau? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau yang telah mengutus aku kepada Bani Israel. Tidak patut bagiku yang engkau utus ini mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Itu jelas terekam di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh yang mengutusku untuk aku katakan kepada dia di mana aku diutus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Dan kata Nabi Isa alaihissalam, in kuntu qultu ma qad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Jika aku pernah mengajarkan Kristen untuk menyembah aku selain daripada engkau, kata Isa, maka tentulah engkau maha mengetahui. Pasti engkau tahu. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh, ini kata Nabi Isa, innaka anta allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang mengetahui segala yang gaib. Yang aku ajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maryam, wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada ilahku, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahanku dan sembahanmu. Itu diterangkan di dalam Yohanes 10. Nah, ini Al-Quran mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengajarkan kepada Kristen kecuali apa yang diperintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku Yesus aku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu yang terjadi. Jadi antara Allah dan yang diutusnya itu berbeda. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7 ketika dia kemudian di bukit Getsemani, dia berdoa, dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa ratap yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan dia dari kematian, dan atas kesolehannya doanya Yesus dikabulkan, diselamatkan dia. Berarti Al-Quran tidak keliru ketika menarasikan bahwa Nabi Isa diangkat. Berarti Mazmur 91 tidak keliru ketika dikatakan Nabi Isa terangkat. Jadi yang disembah itulah Allah. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Jadi antara Isa, antara Yesus dan Tuhannya itu berbeda. Satu khalik, satu makhluk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kayu lapuk. Gimana ini?
Gimana? Udah mulai terguncang? Belum ya? Ya karena ya itu sering saya dengar sih. Saya udah pernah juga ketemu sama siapa itu Ustaz Somad. Oh, Pernah juga saya bertanya kepada ustaz-ustaz dan juga saya bertanya juga kepada pendeta-pendeta. Bukan, cuman saya pun bingung gitu. Jadi karena inilah kan calon, ya apalagi mau saya pertanyakan ya. 2 jam waktu Anda untuk bertanya aja terus. Nggak apa-apa ini Pak. Bang, kata Bang Juma 2 jam waktu Anda untuk bertanya. Berarti nanti 1 jam lagi aku ngumpulkan persembahan ya, Bro Admin Kayu Lapuk, ya kan? Kalau di gereja kan gitu, habis khotbah persembahan ya kan, ya kan Kayu Lapuk? Iya. Ah. Bertanya Bang tentang konsep keselamatan dalam Islam dan Kristen itu harus Anda tahu juga. Ayo silakan. Iya ya. Iya, iya. Kalau di dalam Islam itu juru selamatnya apa Bang? Kalau di dalam Islam itu juru selamat terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senjata pamungkas terakhir yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengajarkan supaya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan bukan hanya kepada seluruh orang Indonesia, tapi justru kepada mereka yang Allah pernah berikan kedudukan sebagai umat pilihan. Ini ma'akum, kata Allah. Di dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub, Allah katakan, aku memilih kalian yang 12 ini. 12 suku ini aku lebihkan dari bangsa lain pada masamu. Aku bersama dengan kalian. Tapi setelah itu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian. Apa kata Allah? Yahdi bihillah man ittama'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai Bani Israel ahli kitab, dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan terakhir itu adalah Al-Quranul Karim. Gak ada lagi. Kita lihat Taurat hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Yakub. Lalu kemudian Al-Quran datang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia. Jadi bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Agar mereka mengetahui. Nah, makanya kalau Anda bertanya, mana jalan keselamatan terakhir? Jalan keselamatan terakhir itu adalah Islam. Mari kita lihat di dalam Yeremia, ya terakhir ini ya, supaya Anda paham untuk sesi pertanyaan Anda. Di dalam di dalam Yeremia diterangkan begini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada ajaran yang dirancang kemudian itu adalah ajaran Islam. Allah merancang kemudian bahwa ketetapan-ketetapan itu sudah dinubuatkan oleh Allah dalam Yeremia 29. Apa yang diterangkan di sana, Bung? Kalau Anda pernah belajar bahasa Ibrani, Anda akan terkesima membaca dalil tersebut. Apa yang dikatakan di dalamnya? Aku tahu bahwa rancangan-rancangan apa yang aku buat mengenai kalian, wahai manusia. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Shalom. Shalom adalah bahasa Ibrani
Bahasa Arabnya adalah Islam. Subhanallah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera, shalom, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam Al-Quran. Kita lihat supaya kita ini orang mengada-ngada, tidak. Al-Quran At-Taghabun menjelaskan dengan sangat rinci kepada kami umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala memang betul Islam itu adalah jalan keselamatan. Mana dalilnya? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari di mana manusia seluruhnya, mulai dari Adam sampai manusia terakhir dihimpun, dikumpulkan, di mana hari penghakiman itu datang. Hari di mana semua perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan kepada seluruh manusia itu akan diungkapkan oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dibuka oleh Allah di padang mahsyar. Lalu kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, niscaya Allah, ini titik poinnya, niscaya Allah akan menghapuskan dosa. Semua sudah dirancang ajaran keselamatan itu. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Adam, pasti selamat, damai sejahtera. Siapa yang taat kepada perintah yang datang kepada Nabi Ibrahim, pasti damai sejahtera. Siapa yang taat kepada Nabi Musa, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus, pasti selamat. Siapa yang percaya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pasti selamat. Inilah yang dikatakan Islam. Lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada pengajaran yang datang yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang harus menjadi pedoman kehidupan umat manusia. Bukan Taurat lagi, bukan perjanjian lama lagi, bukan perjanjian baru apalagi. Sebab kehidupan yang lebih baik adalah kehidupan yang menuju ke dalam surga. Dan kehidupan yang lebih baik itu dipandang agama lebih baik ketika orang mengikuti sebuah ajaran yang lebih baik daripada ahli Taurat. Siapa itu? Al-Quranul Karim. Solusinya itu adalah pintu terakhir, nggak ada yang lain. Makanya Al-Quran, saudaraku, saya katakan kepada saudara, apa kata Allah di dalam surah Saf? Allah menceritakan dengan sangat akurat bahwa wa man azlama mimman iftara 'alallahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan tentang Allah, memadakan kedustaan-kedustaan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka selalu mengadakan kebohongan-kebohongan tentang penciptanya. Dia mengatakan Tuhannya menjadi manusia, dia mengatakan Tuhannya dikandung manusia, dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjadi manusia. Dia mengatakan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi inkarnasi manusia, lebih rendah dari manusia, mati dibunuh oleh manusia, bangkit dari kematian menyelamatkan manusia. Siapakah mereka yang lebih zalim dari itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang zalim. Gak ada lagi orang yang lebih mengada-adakan kebohongan setelah Islam itu datang. Orang Yahudi diajarkan oleh Allah, diberikan petunjuk, pedoman, aturan, hukum-hukum. Apa kata Allah? Katakan kepada umatmu wahai Nabi Musa. Surah Al-A'raf ayat 144-145. Dan juga diterangkan kemudian dalam ulangan 6, ulangan 4. Wahai Musa, ajarkan, wahai Bani Israel, ajarkan kepada anakmu, cucumu, keturunanmu tentang hukum-hukum Taurat ini pada saat dia berjalan, duduk, berdiri dan seterusnya. Ajarkan mereka secara turun-temurun supaya mereka bahagia, panjang usianya, sejahtera hidupnya. Itu ajarkan. Lalu kemudian setelah itu yang di luar Taurat tidak apa-apa, mereka tidak taat. Kenapa? Karena bukan kepada mereka Taurat itu diutus,
Tapi hanya kepada Bani Israel. Tapi ketika Al-Quran itu datang, masih juga bawa-bawa Taurat, masih juga bawa-bawa ajaran Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang yang zalim. Kenapa? Mereka yang punya harta, yaitu Taurat aja, diseru oleh Allah, yahdi bihillah, dan seterusnya. Ya ahlal kitab, qad ja'akum, sudah datang kepada kalian Nabi kami, Rasul kami, utusan kami, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak kalian kepada kebenaran. Ikutlah kepada keselamatan itu. Makanya Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Itu Al-Qur'an. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka, ajaklah mereka kemudian untuk ikut kepadamu. Fattabi'uni, katakan ikutlah kepada aku, maka aku Tuhan akan mengampuni semua dosa-dosanya, aku akan mencintai mereka. Maka solusi terakhir hanya Shalom Islam. Begitu saudaraku. Silakan. Kayu lapuk sepertinya sangat terkesima sehingga dia tidak bisa berkata-kata, Bang Juma. Hidayah Kayu kalau lapuk. datang nggak ada yang bisa menghalangi. Iya. Kayu lapuk, Bang Juma mempersilahkan Bang Kayu lapuk untuk bicara. Kayu lapuk. Bentar lagi, Mbak. Iya. Terkesima ya. Jangan nangis dong. Nanti hujan. Terkesima, terpesona, tersanjung. Satu hal, Bung, sambil Anda menghabiskan tisu, Yesus di dalam kitab saudara. Makanya pesan Rasulullah kepada kami, umatnya baginda, kami tidak bisa kemudian menolak Bible itu, dan kami juga tidak bisa menerima. Artinya, jadikan Bible itu sebagai salah satu materi pelajaran, tapi jangan kemudian diambil sebagai kitab suci, dan jangan ditolak kemudian sebagai hal yang tidak bermanfaat. Artinya, jadikan Bible itu sebagai satu bahan submateri pelajaran. Karena di Islam itu perintahnya adalah Iqra, membaca. Di dalam pengajaran dan pelajaran yang saya dapatkan ketika saya mengkaji Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, roh kebenaran datang, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika roh kebenaran itu datang, catat ini baik-baik. Ketika roh kebenaran itu datang, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Mari kita dudukkan sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sampingnya ada Paulus, di sampingnya ada Lukas, di sampingnya ada Markus, di sampingnya ada Matius, di sampingnya ada Yohanes, di sampingnya ada Petrus. Kita dudukkan, kita kaji buku mereka. Dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disodorkan Al-Qur'an. Dari Paulus disodorkan 14 kitab. Dari Lukas disodorkan Lukas 1, Lukas 2, Kisah Para Rasul dan seterusnya. Markus demikian adanya. Kemudian siapapun, kemudian itu Markus, Yohanes dan seterusnya. Juga Petrus 1, Petrus 2 dan seterusnya. Kita teliti buku-buku ini, di mana kita dapat menemukan isi yang ada di dalamnya memuliakan Yesus, memuliakan Nabi yang datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah, yang kemudian menyembuhkan orang yang buta, lumpuh, membangkitkan orang mati. Kitab mana di antara kitab-kitab ini yang kemudian kita temukan kemuliaan terhadap oknum tersebut? Saya tantang teman-teman Kristen seluruh dunia, kalau mampu menunjukkan ada kata-kata hinaan terhadap sosok yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, maka saya katakan kitab Anda betul.
Tapi selama itu Anda tidak menemukan, maka saya hanya mampu menyodorkan tidak ada catatan-catatan di dalam buku yang Anda sebutkan, kitab kanon dan surah-surah Paulus itu, yang terindikasi memuliakan oknum tersebut. Semakin banyak cerita mereka, semakin banyak buku mereka, maka semakin banyak torehan, hujatan, penistaan dan penghinaan yang kita temukan di sana. Semakin banyak, dan saya bisa buktikan itu. Nah, sementara rujukan kita adalah pernyataan Yesus ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Subhanallah, kemuliaan oknum tersebut hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan dari sejak ibunya wanita yang suci, lahirnya tempatnya suci, dakwanya misinya suci, tempat kelahirannya suci, misi kedatangannya suci, kemudian kepergiannya juga suci, kemudian keberadaannya juga suci, tertinggi di antara seluruh kemudian penyampaian dikatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba kalau saya balik nanya, ditumpuk kitab ini, Paulus punya kitab 14, ditumpuk Lukas, ditumpuk Markus, satu pertanyaan muncul. Siapa manusia yang ada di kitab ini yang pernah mati terkutuk dan diludahi wajahnya? Hadapkan saya dengan Kristen, apapun sekolahnya, untuk menjawab ini dengan jujur. Habis itu ketika dia menentukan bahwa manusia yang terkutuk yang disebutkan dibunuh dengan sangat terhina dan nista di dalam buku-buku ini, itu kemudian inti poinnya, kredit plusnya, apakah itu kemuliaan untuk dia atau itu penghinaan, dan membuat kemudian orang Yahudi tertawa. Al-Quran mengatakan beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau dia terkemuka, mustahil diludahin. Kalau dia terkemuka, mustahil kemudian dia terkutuk. Mustahil dia diperlakukan seperti itu. Tetapi karena doktrin dogma yang tadinya dihinakan, dinistakan, berubah menjadi sebuah kemuliaan. Apa mungkin manusia yang diludahi ini dianggap dimuliakan? Apa mungkin manusia yang menanggung semua dosa persinahan, dosa pembunuhan, dosa perampokan, dosa kemunafikan, dosa pencurian, yang menanggung dia dianggap sebuah kemuliaan? Tidak, itu penghinaan sebenarnya. Tapi saudara tidak sadar, Anda dipermainkan kemudian oleh iblis, sehingga sesuatu yang buruk seakan-akan terbungkus dengan kebaikan. Saya seringkali memberikan contoh gini. Amin Ma'ruf adalah seorang kiai yang kita hormati. Dia adalah seorang ulama, dia wakil presiden kita. Ketika beliau lewat, lalu kita mengetahui bahwa panggilan tertinggi adalah presiden. Beliau lewat, lalu kita teriaki, "Wahai Bapak Presiden." Apakah dia mulia? Mendengarkan itu merasa terhormat? Tidak. Sungguh dia merasa dihinakan. Kenapa? Karena dia hanya wakil presiden, tetapi kemudian dipanggil sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden itu tertinggi, tetapi bagi Pak Amin itu bukanlah tempat yang sesuai. Begitulah Yesus yang hanya mengajarkan 33 tahun kepada umatnya, "Aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan, aku hanya utusan." Kemudian sekelompok manusia memanggilnya Tuhan, itu adalah sebuah penghinaan terhadap beliau. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Ya, itu kata Allah. A anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu, mempertuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Subhanallah, aku tidak pernah mengajarkan itu ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, terakhir, mari kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Kita buktikan, kalau ini kalam ilahi, kita buktikan kebenarannya berdasarkan Bible. Karena Anda adalah pengiman Bible. Kita lihat. An aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Kita lihat di dalam Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus?
Barang siapa yang menolak aku. Anggaplah Al-Quran, kita balik nih sekarang. Al-Quran yang diwahyukan lebih dulu, baru kemudian pengakuan Yesus. Al-Quran datang, apakah kamu yang mengajarkan demikian? Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan demikian kepada mereka. Mari kita teropong pengakuan Yesus. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Subhanallah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yang akan menjadi hakim adalah perkataan-perkataanku yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku mengatakan kepada mereka, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka sembahlah aku. Tapi aku mengajarkan mereka sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 17 nomor 3. Tiket sudah kusebar, koin-koinku sudah kutebarkan di Yerusalem. Aku menulis pada catatan-catatan itu, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Aku yang Engkau utus. Itu Al-Quran kemudian mengatakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya mengatakan kepada mereka adalah hal yang benar, tidak pernah mengatakan sesuatu yang lain kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk aku katakan, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, nanti di akhir zaman Bani Israel akan didatangkan, kemudian dikumpulkan. Yesus, Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Dihakimi mereka, siapa yang mengajarkan kalian menolak aku? Aku sudah datang mengajarkan sembahlah Allah. Pernah juga aku katakan kepadamu atiullah wa atiur rasul. Pernah juga aku ajarkan itu. Ya, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Aku pernah ajarkan, tapi mereka menolak aku. Ya, Kristen muncul lagi. Kamu, siapa yang menyuruh kamu menyembahku? Pernahkah aku katakan itu? Tidak pernah. Aku berlepas tangan. Aku berlepas tangan. Di dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapakku? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah dia Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jangan sembah yang lain. Kok kalian menyembah aku? Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa agar supaya aku datang ke tengah-tengah kalian, memperkenalkan Bapa itu seperti apa caranya beribadah kepadanya. Jangan yang lain. Enyahlah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa orang-orang Kristen diusir? Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mereka menyembah Tuhan tidak berkesesuaian dengan perintah Sang Ilahi. Dia tuhankan manusia, menyembah manusia, padahal itu bukan kehendaknya. Padahal ini sudah jelas. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit. Nah, sekarang siapa yang melakukan kehendak Tuhan? Islam atau Kristen? Terkait Yesus, Islam mendudukkan Yesus hanya utusan Tuhan, dan Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Sesuai. Kristen menyembah Yesus kehendak siapa? Dan mengatakan Tuhan yang mengutus Yesus inkarnasi menjadi manusia. Itu perintah siapa? Ajaran siapa? Gak ada. Maka kata Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jelas itu ya? Oke, silakan teman-teman. Silakan kayu lapuk ditanggapin. Kue lapis kan? Ayo, kayu lapuk terguncang ya. Terlalu kenceng Bang Jumannya ngomongnya. Bang kayu lapuk.
Bang, masih hidup kok kan? Jangan lupa bernapas ya. Bentar, Mbak. Oh, masih. Kirain lupa dia bernapas. Jadi silakan tanggapin. Gimana menurut Bang Kayu Lapuk tuh apa? Kaget. Gimana? Apakah yang dikatakan Bang Juma itu sudah menyentuh hati kecilnya Bang Kayu Lapuk? Atau masih kurang puas juga dengan pernyataan Bang Juma? Gimana Bang Kayu? Atau sudah bisa menerima, oh iya ya, ternyata apa yang dikatakan Bang Juma itu benar. Oh iya ya, ternyata Tuhan yang benar itu Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu yang tidak kelihatan gitu. Asyhadu Allah. syahadat Bang. Seandainya aku masih Kristen, ini berandai-andai lah dulu ya. Seandainya aku masih Kristen, mungkin apa yang dikatakan Bang Juma itu belum tentu bisa membuatku terguncang ya, karena doktrin yang begitu lama aku makan ya, gitu. Tapi kalau setiap hari mungkin sama Bang Juma diskusi, mungkin ya terguncang juga aku punya iman gitu. Terguncangnya apa? Oh ternyata benar yang dikatakan itu benar gitu. Kalau memakai akal, nggak mungkin menuhankan orang yang lahir lewat mulut rahim. Kalau akal berfungsi, Iya. yang Benar. disalib itu kan manusianya, yang dipajang-pajang itu disalib itu kan manusianya. Itu yang dia sembah, dia tuhankan, dia pajang di gereja, dibawa kemana-mana tanda salib. Seperti yang dituhankan itu yang lahir lewat mulut rahim, yang manusia itu. Ya betul. Kenapa saya sangat angkat Sedih. sedap? Masya Allah menangis. Kenapa saya? Berarti hatinya mulai tersentuh ya dengan ajaran Islam, Masya Allah. Silakan Karena saya Bang, kalau mau bersikap. Karena saya Woi, Wow, Siapa? nih. Apa? Kereta nih, Masya Allah. karena saya nggak Silakan, sekali Bang. loh, Mbak. Saya nggak sekali dengar ini. Masya Allah. wih dikasih uni kayu lapuk ya, kayu lapuk dikasih uni, nggak jadi. Oke teman-teman, blokir permanen 08 ini kan nggak berguna deh di sini kan. Makanya kalian follow dulu blokir permanen 08 nih. Dia kalau udah 1000 aku sepak dia. Ya, Dengar. di follow dulu blokir permanen 08 nih. Astagfirullah. Dia mau curah, dia mau cerita loh keadaannya. Oh Silakan. silakan Bang, silakan. Masya Allah. Dan Masya Allah. saya juga terima kasih buat teman-teman semua sama Bang Masya Allah. sudah memberi saya motivasi yang baik. Masya Allah, Bang. Saya nggak Allahu tahu, saya nggak tahu sebenarnya jalan yang mana harus saya tuju. Saya pendosa. Masya Allah. Dan keluarga saya juga nggak ada. Ya Saya Allah. nggak mau jalan saya tersesat di situ aja. Ya Allah, Bang. Kok sedih ya, Bang ya? Ya Allah. Hujan pula nanti di rumahku gara-gara Bang kayu lapuk ini Bang. Ya kan? Masalahnya gini loh, masalahnya jasad kita ini disetting itu bukan untuk neraka. Makanya kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Al-Quranul Karim menerangkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwa di situ kita sudah bersaksi di hadapan Allah pada masa alam ruh. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Kita mengatakan, ya, aku bersaksi. Kalau bala sahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jika begitu, aku panjangkan usiamu. Masuklah ke bumi, lakukanlah ketaatan kepadaku. Buktikan bahwa memang aku ini Tuhanmu.
Tapi ternyata setelah kita ke alam semesta ini, kita digiring kemudian untuk mengikuti langkah-langkah syaitan untuk durhaka kepada Tuhan kita. Maka tubuh kita ini disetting memang hanya untuk surga, tetapi karena kita menginginkan kemudian jatuh bersama dengan setan, maka tubuh yang harusnya di surga itu kita lemparkan ke neraka karena keegoan, karena kesombongan kita. Bagaimana iblis tadinya adalah malaikat yang kemudian dia sebagai makhluk yang suci, yang paling taat. Tapi hanya karena diperintahkan sujud menghormat ke Adam, karena sombongnya kemudian dia mau ke neraka. Sama seperti teman-teman kita Kristen, siang malam kita Bang Suma, teman-teman API, ya, apologet Islam memberikan arahan, memberikan kemudian pencerahan, tapi mereka sombong, mereka angkuh menolak itu semua. Tak ubahnya seperti iblis yang disuruh ke Adam untuk menghormat, mereka enggak mau. Ini kita datang siang malam kita mencerahkan, ayolah Tuhan itu ini, itu tidak benar. Kami di Islam pun menghormati Yesus. Di Islam itu tidak sempurna iman kami kalau tidak beriman kepadanya. Tapi kami dudukkan dia hanya sebagai nabi utusan Allah yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada pencipta. Kami hormati, setiap kali disebut namanya kami mendoakan, kami memberkati Isa. Kami lanjutkan dengan doa berkat alaihi salam. Itu di Islam. Berarti begitu Anda masuk ke Islam, Anda tidak meninggalkan Yesus. Justru Anda menjadi pengikutnya. Tetapi bukan itu intinya. Di Kristen kalau Anda mati, Anda tidak lagi kenal anak istri Anda. Di surga Anda nanti menurut Bible itu kita sudah tidak saling kenal satu sama lain. Jadi hari ini Kristen yang sudah meninggal ibunya, meninggal anaknya, meninggal istrinya, meninggal orang tuanya, gak ada harapan lagi untuk bertemu. Lalu kemana perginya hati yang rindu ini kepada mereka? Macam saya nih Bang Suma, udah ditinggal ibu lebih dulu. Saya rindu kali siang malam, aku rindu mendekap anak-anaknya yang ada di rumah, melihat wajah ibunya masih ada di wajah-wajah anak-anak ini. Rindunya bukan main. Cintanya kepada beliau, Masya Allah, hanya Allah yang mengalahkan cinta itu. Ya, kami kemudian bersama kurang lebih 18 tahun, tidak pernah sekalipun kami ribut, tidak pernah sekalipun kami pisah lama. Dengan sukacita kami membina rumah tangga, membesarkan anak-anak kami siang malam. Rindu sekali. Dan hanya orang yang pernah merasakan ditinggal orang yang dicintai itu yang bisa merasakan rindu ini. Curhat ya Bang? Ya, betul. Nah, apakah kemudian akan berakhir? Oh, ternyata pelukan terakhir saya dengan beliau adalah pada saat beliau pamit untuk tidur. Itu pelukan terakhir untuk selama-lamanya. Lalu buat apa rasa cinta ini diberikan oleh Allah? Buat apa rasa rindu ini diberikan oleh Allah? Buat apa? Bukankah Allah itu maha penyayang? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu paling mengerti tentang makhluknya? Lalu kalau ada rasa sedih, rasa sayang, rasa rindu, hilang begitu saja gitu. Ingatan yang begitu kita kembangkan dari bayi sampai kita mendapat titel profesor, hilang begitu aja. Sampai di tempat yang dikatakan surga hanya bisa mutar-mutar kepala, haleluya, haleluya, memuji-muji gitu aja terus. Lalu rasa cinta yang kita diberikan oleh Allah di dunia ini, bersenda gurau bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Begitu dia pergi untuk selamanya. Begitu sama-sama di alam yang sama, ndak bersama lagi. Lalu ini apa namanya? Maka saya menemukan sebuah konsep di dalam Islam yang mengatakan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ini yang membuat saya bahagia kembali. Sehingga ada yang bertanya, Bang Suma tidurnya jam berapa? Bang Suma dibayar berapa? Bang Suma digaji berapa? Kok mau-maunya 24 jam di TikTok? Ini yang membuat saya semangat.
Kenapa? Ternyata Allah menjanjikan kepadaku, kelak aku bisa bertemu dengan istriku lagi, bahagia dengan beliau, bersama anak-anak saya, bersama dengan cucu-cucu saya, bersama dengan ayah, ibu, kakek dan buyut saya, dan kami akan hidup bersama bahagia di Hilang suaranya. Hilang, Gurunda, hilang. Pan. Oke. Pairing. Gurunda Nggak ada. hilang. Oke, sorry. Inilah yang kemudian membuat saya kuat. Karena ternyata di Islam, begitu kita berpisah, berpisahnya hanya untuk sementara. Dan kita akan dipertemukan kembali dengan istri, orang-orang yang kita cintai di surga dalam kehidupan yang jauh lebih bahagia, jauh lebih nikmat, jauh lebih sempurna. Dan itu kehidupan kekal. Gak ada lagi sedih-sedih di sana, gak ada lagi sakit-sakit di sana, gak ada lagi hal-hal yang merupakan hal yang buruk. Subhanallah. Inilah makanya kenapa kami semakin kuat di Islam. Demikian Bung, Saudara Kayu Lapu, sekali lagi kalau masih mau lanjut saya lagi-lagi izin ibadah 10 menit di sini waktu Isya. Semoga Tuhan memberikan petunjuk hidayah kepada sahabat saya dan bisa melembutkan hatinya. Hidayah itu kelembutan. Orang yang lembut hatinya, orang yang lembut perasaannya kemudian dan cenderung kepada kebenaran, insya Allah akan menuju kepada hidayah Islam. Demikian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Kayu Lapu. Silakan on cam Bang. Untuk administrasinya itu ada Ustadz Sugi kok. Istri. Masya Allah, cakep orangnya. Wah, cakep rupanya. Bang, abang statusnya masih lajang ya bang ya? Hush, hush, ish. Hush. Diam, diam. Lanjut loh. Aku single bang. Berharap banget. Masya Allah. Masih muda rupanya ya. Iya masih Alhamdulillah, muda. Bang Juma tadi on cam kok dimatiin lagi bang? Hai, orang-orang ganteng. Alhamdulillah hari ini aku nggak sendiri, perempuan ada 2. Mana satunya? Itu Bunda Rama. Oh iya, lupa. Bang Juma gak tahu ada Bunda Rama. Wah, Bunda Rama gak diakui, kasihan kali. Gak apa-apa. Usia berapa ini saudara saya ini? Usianya berapa? Saya 28 Bang, 25. Oh, masih muda, beda Masih 3 muda tahun. banget. Coba KTP-nya Bang bisa ditunjukkan tapi ditutup alamatnya Bang. Ini dibilang settingan tadi itu. Sama nicknya ditutup, sama nick. Nagamanya aja Ya, bang, ditutup agama. aja. Tengokkan agamanya aja Bang. KTP nggak bawa Bang. Iya, Ini kan. Oh, ya KTP udah. nggak bawa. Yang penting udah nampak wajah udahlah, udah mewakili itu. Iya. Nanti saya pun kalau udah selesai di sini, kebetulan rumah dekat sama masjid Bang, saya pun mau tanya-tanya juga di sana kan. Mantap, Masya Allah, keren. Oke, kita langsung syahadat. Bro admin kok nggak on cam? Mana berani dia on cam itu berani itu. Dari zaman Zoom sampai sekarang nggak berani on cam. Followerku nggak bisa. Followerku nggak ada. Alasan kau. Kau saksikan nih teman kau. Siapa tahu nyusul bro admin habis ini. Yang saksikan. Sengaja nggak kuturunkan. Aku nggak boleh turun. Ya sengaja biar disaksikannya saudara simannya. Biar disaksikannya Tapi saudara kalau simannya. didengar dari suaranya saudara kita Bro Admin ini dari dulu, itu kayak cerminan seorang muslim banget loh suaranya. Iya. Benar nggak? Iya, iya, Betul, Guru. nggak cocok jadi Kristen dia. Lembut, santun, bahasanya bagus. Cocok jadi Islam. Nggak cocok di Kristen dia, nggak cocok itu. Cocoknya di Muslim itu. Iya. Karena mulut Yaudah, itu kan habis ini, Bang, kita sadarkan biasanya dia, Bang. cerminan di hati. Oke, kita mulai proses syahadat ya. Saudara, nama aslinya siapa? Si Barokokok? Bukan. Hosen. Husain. Ya. Osen. Siapa Bang? Hosen. Hosen ini di mana? NTT?
Di NTT, Kupang, Flores, NTB. Jaringannya Tinggal di mana, bang, Bang? jaringannya kurang bagus. Di Semenanjung Arab. Tutup cam aja nggak apa-apa ya. Kayak jaringannya kurang bagus ya. Enggak, seharusnya dia dengar ini. Bang Oceng, Domisili di oke lanjut. Oceng. Bang, Merah jaringannya Gurunda. Oh, merah. Nggak dengar suara dia tuh. Ya di tutup cam aja lah, kan kita udah melihat wajahnya kan. Saya rasa nggak apa-apa lah. wah mental. Aduh, kepental dia. Naik lagi Pak, bang, nanti jaringannya bang. satu. Coba. Wah Bang Juma merah pula. Host. Ini Bang Ozennya udah naik. Aku tak izin turun aja lah. Gak enak juga di atas. Weh login kau. Habis ini kau yang login Baluap. Baluap, habis ini kau yang login. Si bro admin ini Nanti kalau cuma udah kosong aku naik lagi lah. nggak, aku tahu. Gak enak juga. Bro admin ini cuma takut disunat aja deh sebenarnya. Loh. Enggak tahu. Kalau sudah kan orang Jawa udah semua. Masih merah dia. Dilanjut lah. Izin ya Mas ya semua. Ya nanti kalau diskusi lagi aku baru Iya, naik. bro. Kalau ini aku tak izin turun Iya, aja. bro. Iya, makasih Bang. Iya, makasih. Mau kemana? Hei, Halo bang. Halo. Ya, halo bang. bro admin. Halo. Ya, halo. Bang, suaranya kecil bang. Jaringan. Coba cari tempat yang bagus sinyal dulu bang. Bagus, bang. Iya, Jaringan coba abang kurang cari bagus, tempat. Iya, coba abang cari tempat yang agak bagus sinyalnya sedikit. Jangan sampai Halo. asyhadu alla ilaha asyhadu alla gitu hilang. Tiada Tuhan, wah hilang, wah gak jadi syahadat nanti. Ngulang lagi lah. Iya. Ayo yang mau sekalian yang mau mualaf silakan naik, disadatkan oleh Bang Juma. Ayo 10 orang kalian di bawah mau mualaf. Ayolah. Jangan malu-malu. Yo. 10 orang yang mau mualaf silakan minta permintaan. Typing dulu di bawah, typing. Banyak kali minta naik, typing di bawah. Gua bang, nape lu? Sake lu? Coba Terus Bunda lagi. suruh tes ngomong, Bunda itu lagi ngomong deh itu kayaknya. Bang Kayu Lapu. Ocen, siapa Ocen ya? Oceng. Hosen Iya, bang, Hosen. Hosen. Iya bang. Ya udah, syahadatkan. Udah syahadat kita ya. Silakan bang. Halo. Ya halo. Ya. Bisa kita mulai sekarang? Halo. Ya, halo. Bisa bang, bisa. Iya. Dari agama mana sebelumnya ini? Protestan, Katolik bang. Katolik. Katolik. Katolik bang. Oke, baik. Nggak bisa buka kamera. Jaringan bang, jaringan tak bagus bang. Oh, oke. Kita mulai aja. Kalau buka kamera mental. Kalau buka kamera mental tuh. Tapi Iya, iya, dicoba bang sekali boleh bang? Enggak. Coba sekali. Coba nanti kalau Sekali, merah Bang. nanti dimatikan aja. Ya, coba dicoba aja dulu. Bentar bang ya. Ini. Susah kali buka kameranya. Pakai linggis. Buat penonton jangan lupa sikirin shoot. Di record. Tap layar weh, tap layar. Jangan malas kalian. Oke, Oke, kita langsung mantap. mulai. Angkat jarinya yang kanan. Kayak gini nah. Ini, Bang. Ya, cuman syarat aja sih, coba angkat tangannya. Kedengaran suara saya kan? Oke, ikuti saya ya. Bismillah. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah
dengan menyebut nama Allah Kayaknya ngelek. Tutup cam aja, ngelek ahi. ditutup kameranya kamera ditutup aja. Tutup kamera aja, Bang. Kayaknya ngelek. Tutup kamera aja, Bang. Enggak, biar dia bu. Mungkin dia buka, kita banyak yang tutup. Gerunda sama abang itu aja coba. Iya, Pak. Kan ngaruh juga kita pada buka kamera. Iya. Coba ditutup yang lainnya, ditutup Yang aja lain dulu. coba. Bang Theodor, tutup aja dulu, Bang. dengan menyebut Gak bisa bang, 1 titik dia bang. dengan Tutup cam menyebut. aja dulu, Bang. Ya. Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi. Masya Allah. Ini daerah mana ini beliau? Gak tahu. Ke Jeddah, Bang, ke Jeddah itu. Jangan Enggak. ke aplikasi lain dulu. Dari- Coba, Ah, coba. Oke. Tutup. Pengaruh jaringan. Iya. Tes. Halo, Bang. Coba Sinyalnya mungkin sinyal 1 share titik. dulu. Kalau 1 titik gak ada Geser suara dulu. itu. halo. Iya halo. Ya, Bang yang udah sinyalnya ini. mendukung coba bang. Coba bang ini keluar rumah gitu. Siapa tahu di luar rumah ada jaringan. Halo. Iya udah. Halo. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah ya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan saya membutuhkan kemudian pengakuan saudara bahwa Yesus itu dari lisan sendiri adalah hanya manusia ciptaan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Bang bisa Allah. dibuka kameranya bang, nggak apa-apa Masya bang. Allah. Subhanallah. Nggak usah lah, nggak usah dibuka. Apa namanya? Ngelek. Ngelek dia kalau buka kamera dia. La haula wala quwata illa billah.
saudaraku terbukti perkataan Uni tadi ya bahwa syahadatkan itu. Masya Allah, amin. Alhamdulillah tercapai ya Uni ya. Masya Allah. Silakan Ustadz Alif dipimpin doa. Ya, gimana? Ya. Mau diwakilkan, Mr. Sugi? Iya, diwakilin Ustadz Alif aja, ada yang lebih alim di sini. Masya Allah, bukan gitu, aduh. Jadi gak berani. Masya Allah. lanjut. Bismillah, dapat amanah dari guru-guruku. Afwan para guru-guru. Bismillah, mari sejenak kita doakan ambil keberkahan dari momen ini, di mana beliau malam ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wal abwabal jannah. Allahumma ya Allah, alhamdulillah malam ini kami bertambah saudara lagi, saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau menerima Engkau satu-satunya Allah Tuhan yang hak, dan menerima utusanmu Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai Rasulnya. Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu nikmat, pintu rizki, pintu kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan pintu surga untuk kami semua ya Allah. Terutama ya Allah, kami berharap buat saudara-saudara kami yang masih belum menerima kebenaran hidayah Islam ya Allah, bukakanlah hati mereka untuk menerima kebenaran ini ya Allah. Terutama mungkin di antara saudara kita yang barusan saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada saudaranya baik dari ibu atau ayahnya, kakaknya, adiknya, berserta kerabat saudaranya. Ya Allah, kami berharap lembutkan juga hati mereka ya Allah, sebagaimana saudara kita ini mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sehingga mereka bisa bersama-sama memasuki jannah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mungkin kalau gitu dibagi tugasnya Ustaz Sugi menyampaikan poin-poin penting bagaimana ketika saudara kita baru mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seperti biasa, tafadhol. Iya, karena saya juga diberi amat. Ini ada yang lebih alim lagi, Bang Daman, silahkan, monggo. Enggak, saya cuma sedikit saja menambahkan gini Bang. Pasti di saat Anda udah mulai ke sesuatu yang baru, otomatis orang yang di lama nggak akan setuju gitu.
Ketika nggak ada yang namanya kata persetujuan, pasti ada yang namanya akan ditarik balik gitu. Nah, saat akan ditarik balik ini pasti abang akan dihadapi dengan polemik-polemik yang menyalahkan Islam kan gitu. Maka ujung-ujungnya apa yang abang tidak paham jangan menyimpulkan sendiri, tanyakan. Kembali lagi boleh ke saya, boleh ke Ustadz Sugi, boleh ke Ustadz Alif, boleh ke Bang Zuma dan siapapun. Nah, itu untuk membimbing selanjutnya ke langkah yang lebih baik. Dan ingatlah, sekarang Anda itu bukan mu'alaf dan membangun rumah baru, bukan. Namun sejatinya Anda itu telah lama tersesat di luar rumah. Namun sekarang Anda kembali ke rumah Anda di tempat yang ternyaman. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Saya